Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Yusuf Fitriani dari kelas 11 IS 2. Di sini kita akan belajar akidah akhlak. Nah, di sini akan membahas tentang Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali atau Al-Ghazali, ilmuwan muslim di bidang agama, bahasa, fikih, filsafat, kosmologi, psikologi, tasawuf, dan teologi. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i lahir di Tus 1058 atau 450 Hijriah, meninggal di Tus 1111 atau 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah pada umur 52 atau 53 tahun. Adalah seorang filsuf dan teolog muslim Persia yang dikenal sebagai Al-Ghazal di dunia barat abad pertengahan. Ia berkunyah Abu Hamid karena salah seorang anaknya bernama Hamid butuh rujukan. Gelar dia Al-Ghazali At-Tusi berkaitan dengan ayahnya yang bekerja sebagai pemintal bulu kambing dan tempat kelahirannya yaitu Ghazala di Bandar Trus, Khurasan, Persia atau juga disebut Iran. Sedangkan gelar Asy-Syafi'i menunjukkan bahwa dia bermazhab Syafi'i. Ia berasal dari keluarga yang miskin. Ayahnya mempunyai cita-cita yang tinggi, yaitu ingin anaknya menjadi orang alim dan soleh. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli pikir, ahli filsafat Islam yang termuka yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Ia pernah memegang jabatan sebagai naib konselor di Madrasah Nizamiyah, pusat pengajian tinggi di Baghdad. Mengenal ajaran tasawuf Imam Al-Ghazali dan 5 inti tasawuf akhlaki. Inti dari ajaran tasawuf yang dilakoni oleh Al-Ghazali adalah tasawuf akhlaki untuk perbaikan akhlak. Imam Al-Ghazali adalah ulama dan pemikir besar dalam Islam. Selain menjadi akademis, Al-Ghazali kesohor sebagai ahli tasawuf. Karyanya yang bertajuk Ihya Ulumuddin merupakan warisan intelektual abadi yang terus dipelajari hingga sekarang. Pemahamannya yang kuat menjadikan Al-Ghazali sebagai sosok yang terkenal di Iran kala itu. Atas prestasinya di bidang akademik pada usia 34 tahun, Al-Ghazali diangkat menjadi rektor Universitas Nizamiyah. Masa menyepinya itu, Al-Ghazali mendalami tasawuf dan bahwa kebenaran yang hakiki dapat dicapai melalui jalan sufistik. Inti dari ajaran tasawuf yang dilakoni oleh Al-Ghazali adalah tasawuf akhlaki untuk perbaikan akhlak. Al-Ghazali adalah hablum minallah atau hubungan baik dengan Allah dan hablum minan nas atau hubungan baik dengan manusia. Jika sudah menempuh dua jalan tersebut, menurut Al-Ghazali, seorang muslim sudah menjadi sufi tanpa harus mengenakan atribut kesufian seperti jubah, bertongkat, janggut lebar, dan lain sebagainya. Berikut ini jumlah inti dari ajaran tasawuf menurut Al-Ghazali. 1. Jalan atau at-tariq. Jalan tasawuf yang dapat dicapai seorang muslim terbagi menjadi 5 jenjang atau maqamat, yaitu tobat, sabar, kefakiran, zuhud, dan tawakal. 5 jenjang itu harus dilakoni dengan hidup atau tidaknya diam, mengintrospeksi diri untuk membina kalbu agar tidak tergoda pada kenikmatan duniawi. 2. Ma'rifat. Ma'rifat adalah pengetahuan tanpa keraguan sedikitpun. Dalam hal ini, pengetahuan yang dimaksud adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya. Mencapai ma'rifat adalah esensi dari takarub atau pendekatan diri seorang hamba pada Tuhannya. Namun, ma'rifat ini tidak boleh bersandar hanya pada intuisi semata, melainkan juga harus sejalan dengan syariat, serta bertujuan untuk menyempurnakan moral dan akhlak manusia. 3. Tingkatan manusia. Dalam tasawuf Al-Ghazali terdapat 3 tingkatan manusia, yaitu orang awam yang cara berpikirnya sederhana sekali, kaum pilihan yang berpikir tajam dan mendalam atau golongan khawas, dan kaum ahli debat yang dapat mempersuasi orang dan mematahkan argumen atau al-mujadalah. Dari 3 tingkat tersebut, yang paling umum adalah golongan pertama dan kedua, yaitu orang awam dan orang khawas. Orang awam seringkali hanya dapat membaca tanda-tanda dan pengetahuan yang bintangkan. Sementara itu, orang khawas dapat membaca yang implisit dan melihat gagasan di balik suatu peristiwa. 4. Kebahagiaan. Menurut Al-Ghazali, kebahagiaan adalah tujuan akhir dari jalan sufi sebagai buah perkenalannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konsep tasawuf, kebahagiaan itu dapat hadir melalui ilmu dan amal. Ketika seorang manusia dan mengerti suatu konsep serta memperhatikannya, maka ia akan menemukan kebahagiaan sebagaimana tergambar dalam surat Muhammad ayat 36.
Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jika kamu percaya serta bertakwa, Allah akan memberikan imbalan dan Dia tidak akan meminta hartamu. Quran Surat Muhammad Surat ke-47 ayat 36. Terima kasih sudah menyimak biografi dan tasawuf Imam Al-Ghazali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.